الشيخ سيدنا المليباري جميع الصلحاء المنقول في هذا الكتاب ومن قرأ بنية وصل مربي الإسلام بحسن مهرون ويسن بالحسن أن الله يغفر لهم يرحمه يعلي درجات في الجنة ويدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حرم لحر نكاح أمه إلا بعجز عمن تصلح لتمتع وبخافه زنا وحل لمسلم وضع الكتابية. Setelah kemarin telah kita bahas tentang pentingnya kufu, pentingnya derajat sederajatnya laki-laki dengan perempuan yang dia nikahi. Laki-laki lebih tinggi nggak masalah, tapi kalau perempuan yang lebih tinggi derajatnya ini yang bermasalah. Kenapa? Karena untuk keberlangsungan rumah tangga itu hendaknya sang perempuan itu dalam derajatnya tidak lebih tinggi dari laki-laki. Kalau dia lebih tinggi entah karena sekolahnya atau karena statusnya di masyarakat atau karena nasab dia, maka bisa jadi perempuan tadi yang harusnya patuh suami kebalik, yang ada suami patuh istri, dan itu tidak sesuai dalam kaidah pernikahan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah yang qawwamun, sebagai penegak daripada syariat atas perempuan. Artinya sebagai pemutus pemutus daripada memutuskan sesuatu, ya, itu adalah laki-laki. Pemimpin di dalam rumah tangga adalah laki-laki. Dengan apa itu? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena apa yang Allah anugerahkan kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan. Apa itu? Akal yang sempurna. Bukan berarti cerdas, ya. Akal di sini laki-laki itu pandangannya lebih jauh. Kalau perempuan tidak, dia yang sekarang. Sehingga dalam hal ini, mengapa laki-laki itu dijadikan pemimpin dalam rumah tangga? Karena dia pikirannya ke depan, dia lebih jauh melangkahnya. Kalau perempuan tidak, dia lebih mengutamakan perasaan daripada akal. Kalau laki-laki lebih mengutamakan akal daripada
perasaan. Itulah biasanya anak itu kalau minta apa-apa ke ibunya. Kalau ke ayah, ayah lebih banyak mikir, ini baik gak? Kedepannya dia ini bagus gak untuk dia? Itu ayah. Ini jangan dimanja ini anak, nanti dia jadi pemimpin. Nanti dia akan menghadapi masa yang lebih sulit dari masa saya. Itu ayah. Kalau perempuan enggak, terus kasihan, enggak tegaan. Sehingga untuk akalnya kalah dengan perasaannya, itu perempuan. Karena itulah tidak bisa seseorang itu mengatur atau mengepalai keluarga dengan perasaan saja, tapi dia perlu akal. Sehingga dalam hal ini seorang perempuan itu diberikan akal lebih sedikit dari laki-laki. Ya. Itulah Nabi SAW pernah bersabda, Inna kunna naqisatu aqlin wa dinin. Kalian ini wahai para perempuan, itu akalnya kurang dan ibadahnya juga kurang. Akalnya kurang kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk menguasai keadaan. Karena itulah kalau ada orang meninggal, perempuan ini nggak boleh ikut ngubur. Beda dengan di masyarakat kita ya. Kebanyakan perempuan ikut hadir, padahal tidak boleh. Tidak boleh ini ada kalanya makruh kalau memang tidak ada kemungkaran di situ, atau haram kalau ada kemungkaran di situ. Kenapa? Karena mereka nggak bisa menguasai diri. Kalau laki-laki bisa. Kemudian kurang ibadahnya dikarenakan mereka hampir setiap bulan nggak ada sholat. Hampir sebulan sekali itu nggak ada sholat karena haid. Kalau laki-laki nggak ada haid, sholat terus. Kalau perempuan rata-rata ya, sebulan sekali itu ada nggak sholatnya dan nggak wajib diqadha itu, sehingga otomatis dia selama sebulan itu ada nggak sholat pasti, entah itu 2 hari 3 hari. Laki-laki full. Dari sinilah Nabi bersabda, kalian wahai perempuan kurang akalnya, kurang ibadahnya. Sudah ngerti Nabi bilang gitu, kadang-kadang banyak perempuan yang haid sudah nggak sholat, malah sholawat, nggak megang dzikir, nggak tasbih, lepas semua. Padahal kalau dia ngerti dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa baca Quran, ambil tasbih istighfar sebagai pengimbang karena dia nggak sholat ini. Jangan sampai asupan ruhani berkurang. Harusnya. Dan harusnya para suami itu negur, ayo kamu nggak sholat sekarang, tapi bisa tasbih, bisa membaca takbir, bisa tahmid, baca itu. Jangan sampai sudah nggak sholat, nggak baca Quran, nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, karena itulah ya, sebagian perempuan itu kalau dia sedang haid, ya itu gampang kerasukan. Kenapa? Tamengnya nggak ada. Tamengnya untuk dia terjaga dari gangguan jin itu nggak ada. Karena itulah hendaknya ada dia di dalam hal tersebut. Nah, dari sebab itu pertama tadi bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Yang kedua alasannya wa bima anfaqu min amwalihim. Karena yang kewajiban memberi nafkah itu laki-laki. Karena laki-laki dikasih nafkah, maka dia berhak untuk dipatuhi. Berhak untuk dipatuhi. Dari sinilah perempuan itu wajib patuh dengan suaminya. Dan di antara aspek yang pengaruh karena suami ya, karena istri tadi itu tidak lebih tinggi derajatnya dari suami, entah sederajat atau di bawahnya, baru bisa patuh. Tapi kalau istri ini lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi nasabnya, atau dia termasuk orang yang terpandang, suaminya biasa, itu sulit. Ya bisa, asal bertakwa betul yang perempuan ini. Asal takwa betul. Kalau nggak bertakwa betul sulit. Kita contoh Siti Khadijah. Di mata orang Arab, Siti Khadijah ini termasuk perempuan bangsawan. 2/3 Mekah milik beliau. 2/3 Mekah. 2/3 Mekah itu tanahnya milik Siti Khadijah. Kekayaannya, nasabnya tinggi.
waktu beliau melamar Nabi Muhammad yang belum jadi Nabi, Nabi Muhammad belum jadi Nabi, umur 25. Itu orang-orang sempat mencibir. Apa yang engkau pandang Khadijah dari Muhammad? Yang engkau pandang apa? Paling cuman terpercaya itu aja. Nah, itu ya. Kenapa? Karena dilihat dari sisi lebih tinggi Siti Khadijah dari mereka, menurut mereka seperti itu. Nah, ini pandangan di masyarakat. Karena itulah di dalam syariat harus demikian. Apalagi kalau yang perempuan yang kerja, yang laki nganggur aja. Yang seperti ini mungkin sebulan 2 bulan bisa. Tapi kalau nggak kuat, ngomel juga ya isi. Akhirnya membuat dia dosa karena nggak patuh. Yang istri, saya berhak dong untuk marah. Saya yang ngasih nafkah. Dan ini awal kerusakan. Yang suami juga salah karena tanggung jawab dia. Yang istri juga salah karena dia mau sebesar apapun dia punya jasa, tetap dia harus patuh dengan suaminya. Nah, ini yang kadang-kadang repot di situ. Dan itulah disebutkan di Indonesia itu sekarang angka pernikahan itu menurun. Angka pernikahan itu menurun. Istilahnya itu penyebabnya diantaranya karena banyak perempuan itu merasa mampu ngidupin diri sendiri. Saya sudah punya profesi kok, nggak perlu lagi suami. Yang kedua, kurang percayanya perempuan terhadap laki-laki. Banyak kasus selingkuh, ini hanya kurang percaya, wis. Mending single aja deh. Itu sekarang mulai turun di situ. Ya, karena itulah membutuhkannya istri terhadap suami dan suami terhadap istri itu termasuk faktor langgengnya pernikahan. Kalau mau langgeng pernikahan harus masih ada itu saling butuh. Kalau sudah istri ini penghasilan sendiri, ngangkat galon sendiri, genteng bocor naik sendiri, ini jangan bangga sampai mengkhawatirkan ini. Waduh, ini nggak butuh saya nanti orang ini. Angkat galon sendiri dia bisa, nggak butuh kita. Ini bisa semua. Ini kita khawatir. Kalau ada apa-apa, dia nggak butuh kita. Nah, sehingga harus ada. Karena itulah Nabi SAW membagi di dalam kehidupan berumah tangga itu. Perempuan itu Rabbatul Bait. Dia pendidik yang di rumah. Pendidik yang di rumah. Penjaga gawang istilahnya. Nah, yang bagian mencari nafkah laki-laki. Kenapa? Saling membutuhkan di situ. Ya tidak apa-apa, silakan terus sama-sama kerja. Asal jangan sampai kerjanya perempuan menjadikan dia kehilangan daripada tugas dia yang utama. Apa itu? Didik. Sebagai sekolah untuk anak-anak. Sekolah pertama itu sebelum mereka mengenal guru-gurunya, ibu itu adalah pendidik pertama. Jangan sampai itu peran hilang karena dia kerja, jangan sampai. Kalau sudah peran itu hilang, ini seperti kiper yang maju ke depan. Ini kiper harusnya di belakang, di depan dia mau ngegolkan. Repot. Sama-sama pengen ngegolkan. Repot, tidak bisa. Harus ada yang jaga gawang, itu harus ada. Ya, ini penting dalam kehidupan berumah tangga seperti itu. Nah, kemudian pada bab yang sekarang, ya ini beliau Syekh Said Al-Balibari membahas tentang masalah hukum menikahi budak. Bagaimana hukum nikah dengan budak? Ya, sudah kita bahas yang lalu bahwasanya budak itu manusia tapi lebih mirip barang. Karena dia nggak bisa memiliki diri sendiri. Dia nggak merdeka. Dia dimiliki majikannya. Dan anak daripada budak, kalau budak perempuan ya, anaknya itu pasti ngikut ibunya. Dalam urusan anak kecil itu merdeka atau budak, kalau dua orang tuanya salah satunya budak, ikut ibunya dia. Kalau ibunya budak, dia ikut budak.
Karena itulah menikahi budak perempuan hukumnya kayak apa? Kenapa? Karena nanti mau nggak mau anak mereka budak juga. Milik siapa? Milik majikan ibunya itu. Di sini katakan haruma lihurrin, haram atas laki-laki merdeka menikahi seorang budak perempuan. Kenapa? Karena akibatnya nanti anak-anaknya jadi budak semua. Islam ini mengupayakan bagaimana perbudakan itu dihapuskan sehingga semua merdeka. Tapi tadi ketika ada pendidikan seperti ini, akhirnya memperbanyak budak. Karena orang anak itu dalam masalah budak atau merdeka ikut ibu, bukan ikut ayah. Tapi urusan nasab ikut ayah. Ikut nasab, ikut ayah. Karena itulah tidak dibolehkan seorang syarifah menikahi selain sayyid. Karena anaknya nanti bukan habib lagi, tapi ikut abahnya yang bukan habib tadi. Itu yang repot. Ya, kecuali kalau si syarifah ini setuju dan ayahnya setuju. Itu fikih Syafi'i. Tapi menurut para ulama habaib, disebutkan dalam kitab Buyah Mursyidin, tidak boleh kecuali dengan izin seluruh habaib sedunia. Repot, Pak. Karena syarifahnya dia itu bukan milik dia, itu milik seluruh daripada dzurriyyat Nabi sedunia. Bukan hak dia aja itu, dia harus izin ke seluruhnya. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Tapi dianggap sah karena mazhab Syafi'i ya. Dalam istilah secara umum Syafi'i sah dengan syarat sang syarifah tadi setuju dan ayahnya syarif tadi setuju. Yang walinya setuju, yang perempuannya setuju, sah, alas. Nah itu, ya. Tapi tadi resikonya anak-anaknya tidak bernasab kepada ibunya lagi. Maksudnya nggak dapat gelar dzurriyyat Nabi lagi, tidak. Tapi dia nggak ada gelar, sahabat nggak ada. Nah, kata beliau, diharamkan untuk orang merdeka menikahi seorang budak kecuali ini ada penyebab yang membolehkan. Ajzin amman tasluh ditamattu. Tidak mampu dia untuk membayar mahar perempuan merdeka. Mahar orang merdeka mahal-mahal sumpah. Dia cuman mampu maharnya budak, murah maharnya budak. Maharnya budak itu murah. Karena majikan budak itu jelas pengen budak perempuannya dinikahi orang, biar punya anak, anaknya budak lagi, dia jual lagi itu. Karena dia bilang dia lebih mirip barang. Sehingga kayak apa caranya? Biar dia punya budak perempuan itu beranak pinak. Kembang biak budak istilahnya. Caranya ya kalau dinikahin orang, dia setuju, mahar murah enggak apa-apa. Nanti anak-anaknya ikut saya. Ikut majikan ibunya tadi. Bukan milik ayahnya. Resikonya di situ. Nah, sehingga kalau alasan tadi yang pertama, tapi ini alasan syarat sebaru satu ya, apa itu? Enggak mampu untuk membayar mahar perempuan merdeka. Ditambah lagi dia di sini wa bi khaufi zina, dia khawatir zina. Dua harus syaratnya. Dia khawatir zina. Ini kalau saya enggak nikah berzina saya. Sekarang orang enggak mikir itu. Ya, orang dulu soleh-soleh. Sehingga mereka ini khawatir zina nikah. Jangankan zina, khawatir mandang yang haram, itu mereka di situ alasan. Nah, kita maaf, sudah nikah masih mandang yang haram. Sudah nikah masih tilpunan, masih chattingan sama yang lain, padahal sudah ada yang halal. Imam Ahmad bin Hanbal itu ya, pada suatu hari sang istri meninggal di pagi hari, sorenya nikah lagi. Mungkin orang sekarang bilang, waduh, gak sabaran aja Imam.
sabar dulu lah sampai 40 hari. Itu kalau kayak kita yang istilahnya walaupun masih ada istri tetap cari lihat yang lain, itu kita. Padahal kalau sudah ada yang halal, Anda lebih haram mandang yang haram. Lebih haram lagi karena ada opsi yang halal. Beda ketika dia belum nikah, nggak ada opsi. Maka memandang yang haram, hukumnya haram, tapi nggak separah yang sudah punya halal. Ya, nggak separah dosa yang sudah punya halal. Nah, beliau, ya Imam Ahmad bin Hambal ini jaga betul pandangan. Sehingga kalau nggak ada yang halal, khawatir ada kertekan hati, seneng dengan atau apa namanya, ke zina mata, zina telinga, khawatir itu. Sore nikah. Mungkin kalau kita karena nggak seperti beliau kayak itu terlalu cepat itu kita. Tapi enggak. Ya, karena kita memang nggak warok dalam hal tersebut. Kita ini kurang warok, kurang berhati-hati. Kadang-kadang malah lebih menikmati berbicara dengan yang nggak halal. Dengan istri kurang nikmat ngobrolnya. Tapi dengan yang di kantor enak betul Ustaz ngobrolnya. Ya kan tadi kita setan di situ godaannya. Dan ini menyerang semua. Kadang-kadang setan itu bisikan, oh nggak apa-apa, kamu kan sudah punya istri, aman. Padahal perasaan aman itulah yang berbahaya. Sama yang perempuan, saya kan sudah bersuami tuh, saya punya cincinnya, tidak mungkinlah dia goda saya. Tapi ngobrolnya enak, betul ngobrolnya. Karena dia merasa enggak dosa kok saya punya suami. Hati-hati. Kadang-kadang setan di situ jebakannya. Lebih nyaman dia ketika curhat kepada selain suaminya. Misalnya curhat sama suami kayak nggak digubris, tapi kalau ke teman kantor enak, dia pendengar baik dia. Sejam dia kuat mendengar saya. Ya, iya, dia belum dapat sampai ya. Kalau sudah dapat selesai sampai ditinggal juga. Inilah ya. Nah, ini orang sekarang. Kalau beliau orang-orang ulama yang soleh yang mengamalkan ilmunya itu betul-betul jaga. Sehingga wajar kadang mereka itu ada yang 2 istrinya, ada yang 3, ada yang 4 karena menjaga gitu loh. Kita 1 yang halal, puluhan yang haram. Yang haram di sini yang dijaga belum puluhan, bukan 4. Kita ngejek orang, wah ini orangnya rakus betul. Saya cukup 1 setia. Cuman pacar dia banyak. Dengan ini, dengan tukang sayur, iya, dengan tukang ini, semuanya dibacain semua. Ya, kadang-kadang saya sudah beristri, tidak mungkin lah. Ya, tidak mungkin, ngobrolnya itu berapa kali saya lihat mereka berapa kali. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Sehingga jangan suudzon dengan orang-orang yang mereka ini menjaga dari yang haram. Karena kita nggak seperti mereka. Wis cukup, saya lemah, saya nggak bisa kayak mereka. Wis cukup. Yang penting istighfar banyak sudah. Ya, nah, seperti itu. Jadi karena khawatir zina, yang kedua nggak punya mahar untuk perempuan yang merdeka. Kalau cuma 1 alasan nggak boleh nikahi budak perempuan, harus 2 ini ada. Kalau cuma takut zina, tapi ada duit, ada mahar untuk merdeka, nikah dengan merdeka, jangan yang budak. Atau dia punya mahar untuk merdeka, tapi nggak khawatir zina, nggak boleh nikah dengan budak. Karena Anda masih bisa menguasai diri, masih dengan puasa bisa ini bisa, Anda harus nikah dengan yang merdeka kalau mau nikah, jangan dengan budak. Nah itu. Nah, sekarang nggak ada ya, sekarang nggak ada perbudakan. Wahalla li muslimin wad'ul kitabiyah, dan dihalalkan bagi laki-laki muslim
berhubungan badan dengan perempuan kitabiah. Kitabiah ini Nasrani atau Yahudiyah, perempuannya ya. Boleh halal bagi seorang muslim berhubungan badan dengan perempuan yang Nasroniyah atau Yahudiyah. Itu namanya kitabiah. Kenapa? Karena jadi budak. Saya muslim membeli budak perempuan Nasroniyah. Boleh saya hubungi. Boleh saya hubungi. Atau saya beli budak perempuan yang Yahudiyah. Boleh saya hubungi. Ya, dalam agama sebutkan wal musonatu minal ladina utul kitab. Dan dihalalkan untuk kalian perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari perzinahan daripada ahlul kitab. Itu apa? Yahudiyah. Tapi tadi perempuan yang musonat, yang menjaga dari perzinahan, artinya baik. Di agama mereka ini perempuan baik. Bukan yang urakan, bukan yang maaf zina sana sini, tidak, belum baik. Ya, itu kalau jadi budak kita boleh. Tapi jangan dibalik. Muslimah nggak boleh untuk dinikahin laki-laki Yahudi atau Nasrani, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Apa faedahnya? Sebab biasanya pemimpin itu diikuti. Dan laki-laki itu pemimpinnya. Jika kalau perempuan itu sudah menjadi milik kita beli dia, ya, maka boleh dihubungi, itu akan bisa nanti jadi Islam. Tapi nggak bisa diharapkan Yahudi laki terus ngikut muslimah, nggak bisa diharapkan. Yang ada muslimah ini ngikut Yahudi, ngikut Nasrani. Banyak kasus sekarang gara-gara pernikahan beda agama ikut dengan agama yang luar Islam. Ini hati-hati ya, termasuk daripada hal yang dilarang. Nah, adapun nikah yang beda agama itu tidak dibolehkan. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i tidak dibolehkan ya. Nah, kemudian itu masalah tentang kitabiah. Karena itulah disebutkan bahwasanya Siti Mariatul Qibtiyah itu budaknya Nabi SAW, yang dari beliau lahir putra Nabi namanya Ibrahim. Itu kan dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Ada yang mengatakan beliau ini masih Yahudiyah waktu itu. Karena memang masih Nasroniyah, bukan Yahudiyah, Nasroniyah. Karena Siti Maria Qibtiyah ini dihadiahkan oleh Raja Mesir Muqawqis kepada Nabi dengan saudarinya namanya Sirin dan Maria Qibtiyah. Dari Siti Maria Qibtiyah ini lahir Ibrahim. Ada yang mengatakan beliau sudah Islam, dan ini yang utama, sudah Islam dulu, diislamkan oleh Nabi, dan memiliki anak dari Nabi SAW, Sayyidina Ibrahim, putra Nabi. Karena Rasulullah punya 3 putra ya, Sayyidina Qasim, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ibrahim. Dan semuanya meninggal balita, meninggal waktu masih balita, belum 5 tahun. Faslun yusannu dzikru shadaqin fi 'aqd wa ma shahha thamanan shahha shadaqah. Ini sekarang membahas masalah mahar. Mahar itu yang disebut dalam akad, bukan yang diberikan sebelum akad. Di model kaya, jujuran atau apa, itu bukan mahar. Mahar itu yang disebutkan dalam akadnya. Dan sunnah mahar itu disebutkan sedikit. Nabi SAW bersabda, aktsarun nisa'i barakatan aqalluhunna muhura. Perempuan yang paling banyak berkahnya yaitu yang maharnya paling sedikit.
Bukan berarti menunjukkan laki itu pelit, bukan. Kasih silahkan banyak, tapi yang disebutkan waktu akad jangan banyak. Keberkahan di situ. Ada yang banyak nyebutkan dengan mahar 100.000, ngasih puluhan juta silahkan. Ya, tapi kita kadang pengen bangga-bangga di situ. Ini loh mahar 1 M ini. Nah, kurang berkah. Biasanya kalau nggak sering ribut, nggak awet. Coba. Sering ribut atau nggak awet rata-rata. Kalau maharnya itu terlampau tinggi, rata-rata. Karena Nabi nggak pernah bohong. Perempuan yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit maharnya. Mahar itu apa? Yang disebutkan. Mau ngasih miliaran silahkan, tapi sebutkan yang sedikit. Nah, cuman tadi nafsu nggak mau besok harus diketahui orang banyak kalau saya maharnya banyak, itu repot. Ya. Sehingga dan sunnah menyebutkan mahar alias nggak wajib. Orang nikahkan tanpa menyebutkan mahar tetap sah karena nggak wajib menyebutkan mahar waktu akad. Yusannu disunnahkan. Ya, disunahkan menyebutkan mahar ketika akad. Nah, sekarang mahar itu apa sih? Berbentuk apa? Wa ma sahha tsamanan sahha shadaqan. Apapun yang bisa untuk dijual belikan, maka sah untuk menjadi mahar. Samanan di sini itu untuk dibayarkan. Duit kah, emas kah, perak kah, atau yang dibeli. Yang dibeli secara sah, artinya yang punya nilai. Dari sini, kalau maharnya apa? Maharnya baca Quran. Ada orang nikah dengan mahar membaca surat ini. Apakah masuk? Yang muktamad tidak, karena nggak bisa dihargai, tidak bernilai, maksudnya tidak ada nilai secara nominal, nggak ada. Pahala ya pahala, Pak. Termasuk mahar itu manfaat. Contoh, dengan mahar kamu nyangkul sawah saya setahun, Pak. Maharnya nyangkul tanah. Kayak Nabi Syuaib itu ketika mau menikahkan putrinya dengan Nabi Musa, dalam Al-Quran Allah mengabadikan ucapan Nabi Syuaib, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Ya Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku ini. Dua beliau punya putri, dengan salah satu putriku ini. Ala anta juroni samaniya hijaj. Dengan mahar engkau kerja kepadaku, disebutkan gembalakan kambing 8 tahun. Ini maharnya mahal betul berarti. Fa in atmamta 'ashran famin indi. Kalau engkau mau menyempurnakan 10 tahun, ya terserah engkau. Wala uridu an asyqa 'alaik, dan aku enggak ingin memberatkan engkau, kata Nabi Syuaib. Di sini ada beberapa hukum ya. Pertama, tidak harus seseorang yang punya 3 anak perempuan atau 2 itu harus yang besar dulu, enggak. Karena Nabi Syuaib itu ngasih pilihan Nabi Musa, terserah. Mau yang kakaknya, adiknya silahkan. Tanpa harus yang besar dulu ya. Sila yang mana? Yang sekiranya engkau setuju yang mana? Itu dalam. Artinya gini, seumpama ya, si adik ini sudah diminta orang, terus kakak belum, itu jangan dicegah. Jangan dicegah, karena bisa jadi jodoh adiknya lebih dulu daripada kakak. Bisa jadi sang adik itu datang duluan jodohnya. Dan bisa jadi dengan adiknya nikah, kakaknya cepat dilamar orang. Itu diantara ilmu Quran seperti itu. Ya.
Nah, dalam hal ini kadang-kadang di masyarakat kita, oh jangan dulu, ini kakaknya belum kok. Ya, istilahnya mana yang duluan, bismillah. Selama itu kita lihat cocok agamanya, ya, ibadahnya cocok, terus akhlaknya baik, kelas. Ya dua aja kata Nabi SAW, itu resepnya untuk para ayah. Bagaimana jika orang melamar putrinya? Nabi bersabda, "Idza ja'akum man taradawnahu fi dinihi wa irdi faqbalu." Kalau datang kepada kalian orang yang meminta putri kalian atau saudari kalian, orang yang kalian rela ridho dan anggap baik itu agamanya dan akhlaknya, faqbalu, terimalah, kata Nabi. Terimalah tanpa lihat kerjanya apa, gajinya berapa, nggak lihat itu. Karena itu urusan setelah nikah. Itu urusan setelah nikah. Ya, banyak orang itu di awal-awal nikah merintis dia. Kebanyakan kita seperti itu. Terus kenapa kita harus mensyaratkan kaya dulu menantu? Kita juga dulu nggak seperti itu masalahnya. Nah itu, sehingga harus jangan dimemandang harta dulu, itu dulu aja. Agamanya baik, ahli sholat dia, ahli majelis, ya ini. Akhlaknya baik, fasfaqbalu. Wa illa kalau engkau enggak terima, kalau engkau tolak, takun fitnah, nanti bisa terjadi fitnah. Fitnah ini musibah agama. Wa fasadun kabir, atau kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar. Artinya kerusakan yang besar ini nanti akan datang yang lebih buruk dari itu. Yang jadi itu Anda setujui. Anda setujui. Dia buruk tapi Anda setujui, itu yang repot. Ya. Nah, kemudian jadi tadi ya, sesuatu yang bisa dihargai, hanya ada harganya tuh. Jasa atau benda itu ada harganya, bisa jadikan mahar. Ya. Tentu lagi maharnya ngajari istrinya untuk biar bisa ini, itu sah, tidak apa-apa. Selama ngajar itu memang bisa dihargai, entah itu ngajarin nulis kah, atau ngajari menjahit kah, yang penting diajari. Nah, itu ada nilainya kan, ada duitnya di situ, alas sah untuk dijadikan mahar. Tapi kalau membaca Quran, itu apakah termasuk sesuatu yang bisa dihargai, sesuatu yang ada jasanya, itu khilaf. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak. Nah, terus kemudian walaha habsu nafsiha litaqbad ghairu muajjal. Boleh bagi istri yang maharnya ini masih nyicil. Ya, saya terima nikahnya mahar sekian nyicil, bukan kontan. Ini repot lagi, sudah nyicil terlambat lagi. Jadi kalau mahar nyicil, boleh bagi istri itu untuk menolak ketika dideketin. Adik kermar, maaf, belum lunas mau lunas dulu dong. Ini repot lagi. Jadi sini mahar itu boleh ya, nyicil boleh, kontan boleh, ya. Tapi ya kasihan aja kalau nyicil. Karena tadi boleh bagi istri, boleh. Artinya nggak haram dia ketika menolak suaminya. Toh belum lunas juga maharnya. Nah, kalau dia ini agar bisa menerima seluruh maharnya. Artinya kalau dia belum menerima seluruh maharnya, dia nggak wajib untuk mengiyakan ajakan suami. Dari sini berarti mengiyakan ajakan suami wajib. Bahkan disebutkan dalam hadis, ayyumamra'atin, perempuan siapapun, da'aha zaujuha ila firasyih, yang dipanggil oleh suami menuju kasurnya. Ini bahasa Nabi, halus bahasa Nabi. Fa'abat, tapi dia enggak mau. La'anathul malaikah hatta tusbih,
Malaikat melaknat perempuan ini sampai subuh. Dilaknat malaikat sampai subuh. Kata ulama, ini nggak harus malam. Mau siang, mau pagi, mau sore. Kalau diajak harus iya. Kecuali kalau dia sakit. Kalau head Ustaz, head tetap iya. Yang penting kan nggak harus hubungan. Kan nggak harus hubungan. Ya, yang haram itu kan kalau hubungan. Walaupun head tetap mengiyakan. Ya, lagi di kantor, Ustaz, ditelepon suami kayak apa hukumnya? Lagi di kantor. Nah, ya apa ini hukumnya ini? Juga saya ini. Kalau kantor ini kan kewajiban ya, lagi kerja dia. Sehingga suami harus tahu lah ini lagi kerja. Ya, sehingga sabar-sabar sampai zuhur. Ya. Kadang ada model gitu, Pak. Begitu ada. Jadi kenapa? Tapi kalau kebalik nggak bisa, nggak wajib. Istri minta, suami enggan, nggak dosa suami. Apa bedanya, Ustaz? Nah, bedanya kalau suami itu hasratnya itu tidak sesering, dia itu nunggu-nunggu. Kalau sekali hasrat minta ditolak, lemes lagi. Wis kapok sudah ini. Kapok sudah ini. Kalau perempuan tidak perlu itu. Perempuan siap sedia gitu. Sehingga kapanpun diajak harus iya. Beda kalau laki-laki kadang-kadang diajak anak enggak hasrat dulu, enggak apa-apa dia. Dia tidak dosa di situ. Nah, cuman sekarang kebanyakan yang laki-laki ngemis-ngemis. Nah, ini repot, yang seperti ini tidak baik. Ya, bahkan termasuk perempuan yang solihah itu yang nawarkan dirinya sebelum dia ibadah atau yang lainnya, nawarkan ke suami. Tapi jarang Pak itu, Pak. Jarang, ya. Ya, itu diantara akhlak. Nah, kemudian walau angkaha shaghiratan. Insyaallah ini sudah hampir 1 jam ini. Ya, kita lanjutkan yang akan datang. Takut gak muat nanti. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Assalamualaikum. Kalau kita belajar itu, kalau kita berkumpul kan berarti kita nanti masa belajar berbahas. Ya. Bagaimana dengan kita berniat misalnya, berniat aku malam ini masih jam subuh. Tidak terlaksana itu termasuk belajar juga, Pak. Nah, nadar itu sesuatu yang dia janjikan kepada Allah. Ya, entah itu dengan muqabil, dengan balasan atau tanpa muqabil. Muqabil ini kayak yang ini. Ya Allah, kalau istri saya sembuh, kalau saya naik pangkat, kalau saya bernadar akan gini. Itu namanya ada muqabil, ada timbal balik. Ya, kalau kapanpun apa yang dia syaratkan itu terjadi, maka nadar wajib dilaksanakan. Pada kalanya nadar itu tanpa muqabil, tanpa timbal balik. Saya bernadar besok subuh sholat berjamaah. Tanpa ada timbal baliknya, maka tetap wajib subuh berjamaah. Tapi syarat nadar itu harus terucap. Ada saksi, nggak ada saksi, terucap. Kalau cuma di hati, nggak dianggap nadar. Saat saya sudah niat gini, memang niat bukan nadar. Nadar itu diucap. Dan nadar ini wajib untuk dilaksanakan. Kalau dia nggak melaksanakan karena mungkin sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, alasan yang dibenarkan, dia nggak dosa tapi bayar kafaroh. Kafarohnya ini seperti kafaroh sumpah. Apa itu? Milih 1 dari 3.
bebasin budak, nggak ada zaman sekarang. Atau memberi makan 10 orang miskin, ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin dengan pakaian yang layak. Yang di sini nggak harus baru, yang penting layak dipakai. Ya kalau kaos kaki ya 2 pasang Pak, jangan 1. Ya, sepasang. Sepatu itu sepasang. Kalau nggak bisa, karena dia juga fakir juga, ya, makanan nggak ada saya untuk bagi, pakaian juga pas-pasan, baru puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini niatnya nawaitu shauma ghadin, ya, fardhon lil kafarah. Saya niat puasa besok fardu untuk kafarah. Wajib itu 3 hari ini, nggak wajib nyambung. Boleh selang-seling, boleh seminggu sekali, yang penting 3 hari. Kalau 3 ini yang pertama nggak bisa. Tapi kalau bisa, wajib ini dulu. Caranya ya apa Ustaz? Ya, gampang, cari orang-orang fakir 10, gak kasih nasi bungkus, selesai. Nasi bungkus bagikan. Tanpa harus bilang ini kafaroh saya, nggak perlu bilang, sebagian. Ya, dengan niat di hati ini kafaroh. Itu nadar seperti itu. Betul? Iya. Salah. Sudah sholat, imam itu tinggal gitu. Iya. Terus imam kan rakaat kedua kan tahiyat gitu. Kita itu ikut baca tahiyat atau apa yang dibaca? Ya, kalau Anda ngikutin imam di tahiyat awalnya atau tahiyat akhirnya, wajib ngikutin baca. Walaupun rakaat itu nggak dianggap. Jadi mana sih afdolnya Ustaz? Saya masuk musola, imam sudah i'tidal. Apa saya nunggu dia berdiri ke rakaat kedua baru saya takbir? Atau saya ngikut langsung, dia sujud, saya ikut sujud langsung? Afdolnya langsung. Walaupun rakaat itu nggak dianggap, cuman afdol. Kenapa? Karena tambahan ruku, tambahan sujud, tambahan duduk dan duduk sujud itu berpahala. Nah, tapi tetap ya, untuk dia. Yang salah itu sudah dia ngikutin terlambat, nggak nambah lagi, ini repot lagi. Imam sujud dia takbir sujud, imam salam juga loh. Ini yang parah ini yang nggak baik. Ya. Ada juga kadang-kadang makmum masbuk ini, lihat imam sujud, dia takbir, ruku, i'tidal, sujud, imam salam juga dia. Ini namanya ngebut ngarannya ini. Nah, sebelum ketinggalan katanya kan, hukumnya nggak sah, batal sholat dia. Tetap kita baca tahiyatnya. Ustaz, saya tahiyat awal nih, saya sudah selesai sampai sholawat kepada keluarga Nabi, tapi imam belum berdiri ke rakaat ketiga. Saya sudah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, imam belum berdiri. Terus kayak apa saya? Apa saya lanjut sampai innaka hamidum majid? Apa saya diem atau kayak apa? Afdolnya ngulang lagi tahiyat awalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, belum berdiri imamnya, at-tahiyatul wa lagi. Sampai di mana dia nyampe, imam berdiri, ikut berdiri. Enggak usah dia lanjutkan sampai sholawat, enggak usah. Itu di dalam bagaimana kalau kita selesai tahiyat awal, imam belum. Kalau sama kayak kita selesai Fatihah rakaat ketiga, imam belum ruku, maka tak baca surat. Baca surat Anda, walaupun surat di rakaat 3, 4 ini enggak sunnah untuk imam dan sendirian. Tapi untuk makmum sunnah kalau imamnya belum ruku. Enggak boleh diam dia. Enggak boleh, sini bukan haram ya, makruh. Dia diam makruh karena kesempatan memperbanyak pahala. Yang mana baca Quran di dalam sholat bukan 1 huruf 10, tapi 1 huruf 100. 1 huruf 100.
Anda baca Bismillahirrahmanirrahim sudah 19 huruf. Kalau itu di luar sholat, nggak pakai wudhu, 10 per huruf. Tapi kalau di dalam sholat, 100. Anda berpahala 1900. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Al-Ikhlas, imam sudah ruku ya, sudah ruku. Walaupun cuma dapat Bismillah, mending lumayan. Daripada Anda diam. Nah, adapun yang lain kayak ruku, sujud, sudah tasbih 3 kali, tambahin tasbihnya. Toh bacaan Nabi di dalam ruku itu selain tasbih itu banyak kok. Dalam kitab Al-Adhkar sebutkan Nabi adalah membaca Subuhun Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Kadang-kadang Nabi juga membaca Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Kadang-kadang Nabi juga membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a qalbi wa mukhi wa adudi wa mastaqalat qadamayya lillahi rabbil alamin. Itu bacaan Nabi waktu ruku. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat. Nabi tidak mengatakan kalau ruku baca ini ya. Tapi sahabat yang dengar. Sahabat itu dengar, aku dengar Nabi ruku baca ini. Di sini dalil besar bahwasanya Nabi baca, bukan di sini. Nabi itu baca, Pak, bukan di hati. Kalau di hati, sahabat nggak ada yang dengar hati Nabi. Karena sekarang, maaf, banyak orang baca Fatihah di hati, baca tahiyat di hati. Dia anggap itu sudah sah, padahal salah. Yang betul itu dibaca, minimal telinga sendiri dengar. Banyak orang saya perhatikan, kadang takbir di hati. Takbir sudah di hati, batal namanya. Fatihah di hati, tahiyat di hati. Terus sampai baca apa? Kalau mau ngikut aturan Nabi itu baca loh. Saking Nabi bacanya sampai sahabat itu yang meriwayatkan bacaan Nabi. Itu loh. Nah, itu kita harus sadar. Makanya kalau baca hadis itu kita akan teliti. Oh, Nabi baca ya. Karena bukan Nabi yang nyuruh baca ini, Anda. Sahabat yang bilang, aku mendengar Nabi waktu sujud baca ini, waktu rukuk baca ini. Itu sahabat yang bilang. Ini dalil kuat bahwasanya Nabi baca bukan di sini, tapi di lidah, di lisan. Dengar sampai sahabat dengar. Walaupun dalam hal ini khilaf. Apakah imam itu boleh menjaharkan bacaan rukuk, bacaan sujud atau tidak? Yang muktamad tidak boleh menjaharkan, cukup sir, minimal dia sendiri dengar. Illa li ta'lim, kecuali untuk ngajari. Biar anak-anak itu niru. Ya, saya baca apa waktu rukuk, saya keraskan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Jadi anak niru. Kalau saya diam, saya pelan, enggak dengar mereka. Itulah kenapa Nabi beberapa sholat mengeraskan suara waktu sujud atau rukuk agar makmum dengar. Setelah itu sir lagi, sir ini hanya didengar sendiri, bukan di hati, tidak ada di hati, Pak. Ya, nah, seperti itu. Yang lain? Waalaikumsalam. Maksiat yang dilakukan oleh istri itu menjadi tanggung jawab suami. Nah, apakah maksudnya ini dosa itu berpindah pada suami atau benar-benar berdosa? Kemudian dalam hal mendidik, apakah ada aturan atau mungkin batasan-batasan mendidik istri sehingga kita bebas daripada tuntutan untuk menjadi seorang suami. Kemudian yang kedua, dalam hal meminta anak perempuan seorang atau yang melamar, apakah memang diperkenalkan atau boleh tawar-menawar? Hal ini dibuat daripada mahal saja. Saya pada memang
Yang pertama, ya, di dalam masalah mendidik istri itu wajib. Karena masuk dalam firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dalam ayat ini, ulama tafsir mengatakan seorang muslim gak boleh egois, pengen masuk surga sendiri, gak ngajak-ngajak anak istri. Egois ngarannya. Bahkan yang seperti ini bukan dia masuk surga, dia malah masuk neraka. Orangnya ahli dzikir, ahli berjamaah, ahli majelis, tapi istrinya gak pernah diajak, gak pernah diajari, gak pernah ditegur kalau gak sholat, gak pernah. Nanti ini suaminya di akhirat kumpul dengan orang yang gak pernah sholat. Dosa, saya ahli sholat loh. Iya, masalahnya kewajiban Anda bukan di Anda pribadi, itu anak istri Anda. Harusnya Anda perhatikan. Nah, disitulah kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya untuk menjadikan mereka muslim yang taat. Dengan cara apa? Ajari. Kalau Anda bisa ngajari, ajari. Kalau nggak bisa, bawa mereka ke majelis. Mereka mendengar apa yang Anda dengar, ya, sehingga Anda nggak repot-repot lagi ngajari mereka. Wis nih, tinggalkan sendiri ya. Nah. Dan yang kedua, negur kalau mereka salah, negur. Ketika keluar aurat terbuka, nggak boleh, ganti. Harus ganti. Ini terlalu ketat ini, ganti. Oh, ini aromanya wangi betul. Ayo, mandi biar hilang itu aroma wanginya. Ini terlalu menor banyaknya. Hapus. Jarang kayak gitu, tapi wah, jarang. Bisa jadi pulang kampung itu istrinya. Nah, tapi harus, kalau enggak Anda tanggung jawab. Ketika suami itu mendiamkan istrinya itu bermaksiat, di sini yang dosa dua. Yang perempuan dosa karena dia pelaku. Yang suami dosa karena dia nggak negur. Dosa dua-duanya. Bukan berarti yang nanggung suami semua, tidak. Yang dosa dia. Tetap istri dosa. Bukan berarti alhamdulillah saya buka aurat terus, kenapa? Yang itu bukan saya, suami. Enak betul. Yang maksiat sampean kenapa yang nanggung orang lain? Yang maksiat tetap dosa, tapi yang mendiamkan dosa juga. Nah, siapa yang berhak untuk menegur? Suami. Disinilah dia itu tanggung jawabnya besar. Jangan kira kepala keluarga itu cuma ngasih duit. Itu paling gampang, ngasih itu paling gampang, Pak. Yang repot itu ngatur. Saking repotnya sampai-sampai Nabi itu pernah bersabda, seumpama dibolehkan sujudnya manusia kepada manusia lainnya, saya akan wajibkan para perempuan sujud kepada suami mereka. Karena saking besarnya kewajiban suami itu, sampai perempuan itu harus menghormati suami. Kalau memang boleh sujud, suruh sujud. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang cium tangan aja cuma tempel di dahi. Nah. Suruh nyium nggak mau. Apalagi suruh cium kaki, berat ya Allah. Cium kaki apakah pernah? Istri, nggak mau, nggak sudi saya Ustaz cium kaki suami. Nah, padahal untuk perempuan yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasulnya suami, baru orang tua dia. Kalau kewajiban seorang laki-laki yang wajib dia patuhi setelah Allah dan Rasulnya orang tuanya. Nggak ada patuh istri, nggak ada. Cuman tadi ya, doktrin medsos itu kuat. Kalau nggak ngerti agama, terkena arus itu. Kadang kita fikih medsos. Apa yang di medsos itu yang benar. Dari mana sampai ini? Banyak seperti itu. Ya, sehingga harus hati-hati. Terus yang kedua, permasalahan tadi itu. Masalah tadi itu yang kedua. Oh iya, nego mahar. Nah, nego ini ya, bahasa beliau nego. Negosiasi. Ya aslinya
Sekarang itu adat ya, adat. Bukan sesuatu yang syariat. Cuman tadi dalam fikih disebutkan termasuk makruh tagoli fil muhur. Makruh mahal-mahalan mahar. Kenapa? Karena nanti ditiru orang, fulan sekian. Masa saya yang lebih pinter saya, lebih cantik sekian aja. Akhirnya nggak sudi dia, nggak sudi saya kasih segini. Itu aja biasa-biasa segini, naik dia. Yang sini lagi, nggak sudi saya, tambah naik. Akhirnya orang tambah sulit nikah. Ini aslinya gampang nikah jadi tambah sulit. Akhirnya pacaran. Habis aja akhirnya zina. Karena zina dikawinkan paksa. Gratis kan paksa. Nggak perlu mahar tinggi-tinggi lagi kawin paksa, Pak. Syukur-syukur. Ini apa penyebabnya? Mahal-mahalan mahar. Itu loh. Sehingga dalam hal ini silahkan, tapi hal itu kurang baik. Kalau sampai dibilang jual anak, ya Allah alam mungkin ya. Tapi masalahnya itu duit untuk siapa? Apa untuk dua mempelai itu? Apa untuk orang tua perempuannya? Saya sudah membesarkan sampai segini. Harus untuk saya ini, ya repot Pak. Ini jual kalau seperti itu. Tapi kalau untuk kemaslahatan berdua ini, karena kebutuhan mereka setelah nikah lebih besar daripada pernikahannya. Kadang kita itu cuma mikir yang penting wah nikah. Hanya untuk satu hari kita habis-habisan puluhan juta. Habis nikah kiri lagi nih. Utang yang banyak, utang inilah yang sumpah. Kebutuhan dua insan ini lebih besar setelah nikah. Itu yang harus dipikirkan. Nah, kalau uang itu untuk mereka setelah nikah, bapak-bapak, tidak masalah. Contoh, mereka butuh rumah nih. Ya, apa kalau cari cicilan dari uang ini, dari uang tersebut, silahkan. Tapi kalau itu uang nggak tahu kemana jontrongnya, nah ini yang repot. Nah, sehingga di sini masuk kayak menjual. Padahal dalam hal ini, ya, maaf, suami kalau dia rela ngeluarkan uang banyak, tapi pas setelah menikah di luar ekspektasi isinya, saya mengeluarkan uang sekian puluh juta, modelnya kayak gini, itu bisa dolim loh dia ke istrinya. Kenapa dia dolim? Karena orang tua perempuan yang rakus tadi. Karena kalau dia mikir ini nanti sama suaminya itu akan lama gitu loh. Jangan sampai kita terkesan menjual. Istilahnya membeli sesuatu yang enggak sesuai harga. Akhirnya ya jangan salahkan ketika anaknya nanti disakiti diginikan. Karena orang tuanya tadi kayak jual. Tapi kalau itu untuk kehidupan mereka setelah menikah, silahkan. Dengan kesepakatan yang tidak memberatkan. Kadang-kadang sampai nggak jadi. Gara-gara ini sudah nggak jadi sudah. Nah, ini repot, jangan. Apalagi kalau keduanya itu sudah pernah kenal. Khawatir mereka cari jalan pintas karena nggak berikut, imannya kurang zaman sekarang, Pak. Takut sama Allah itu kurang. Jika ketika terjadi yang kita nggak harapkan, nyeselnya aja yang ada. Selama itu mereka pengen halal, pengen nggak maksiat, bantu, support dia. Alhamdulillah nggak, dia pengen nikah, pengen yang halal nih, bantu, jangan dipersulit. Ini malah pacaran yang dipermudah. Tapi urusan nikah dipersulit jangan. Kalau bisa bikin event-event nikah massal, itu bagus. Yang daftar banyak orang sini. Tapi yang sudah nikah jangan dulu ya. Yang jomblo-jomblo dulu aja. Ya, yang sudah nikah jangan sabar dulu. Ini penting dalam hal ini. Ya. Alhamdulillah ya, insyaallah. Ya, kita bahas semoga bermanfaat. Ya, semoga kita bisa menerapkan bagaimana hidup berumah tangga sehingga menjadi
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dapat ridha Allah Ta'ala dan berkumpul di dunia serta di akhirat di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadiniyah wa niyatin salihah wa la manu bi salafun salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqna kulla halalan da'ima wa akhil atqiya ulama nahda bil khair nufa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.